Jerat tarif 19%. Siapa sebenarnya yang diuntungkan? Awalnya saya masih nggak ngeh, masih mencari kejelasan. Sampai saya dapat bocoran isi rapat BOD. Laha jebule, kabeh iki perang bisnis rek, perang dagang kelas kakap. Bukan cuma perkara diplomasi dagu tinggi, ini urusan duit triliunan. Yang paling dirugikan, oligarki lokal. Lah kok malah kewer-kewer karo Trump? Sakitnya tuh nggak di sini, tapi di neraca laba rugi mereka. Akhirnya perjuangan Pak Anwar Ibrahim, sang PM Malaysia, nggak sia-sia. Beliau terbang langsung ke Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, belajar langsung dari Presiden Prabowo. Ilmunya bukan sembarang ilmu. Ini ilmu dagang level geopolitik. Hasilnya, tarif masuk produk Malaysia ke AS yang tadinya 24%, jebret, turun ke 19%. Tapi lah kok jadi mikir, Indonesia ini masih spesial apa enggak? Thailand, Kamboja, Filipina, Malaysia, semua dikasih tarif 19% sama Amerika. LH kita yang udah capek-capek nyiapin infrastruktur dan kasih karpet merah buat investor asing, kok diperlakukan sama aja? Kok ya rasanya kayak digebyah uyah? Sekarang kita lihat satu persatu. Laos, 48% jadi 40%. Myanmar, 44% ke 40%. Brunei, 24% naik jadi 25%. Vietnam, 40% ke 20%. Kamboja, 49% jebret ke 19%. Indonesia, 32% ke 19%. Malaysia, 24% ke 19%. Thailand, 36% ke 19%. Filipina, 17% ke 19%. Kalau semua dikasih tarif sama, ya otomatis Indonesia bukan lagi si anak emas. Tapi, apakah itu berarti kita rugi? Belum tentu. Mari kita bedah lebih dalam. Per Maret 2025, ekspor Indonesia ke Amerika sudah tembus 7,3 miliar dolar, alias 120 triliun rupiah. Angka ini bukan angka kecil. Dan nyawanya ada di sektor fashion, alas kaki, pakaian, aksesoris, baik rajutan maupun non-rajutan. Alas kaki, 665 juta dolar. Pakaian and aksesoris, 629 juta dolar. Non-rajutan, 568 juta dolar. Kalau digabung, lebih dari 1,3 miliar dolar. Nah, dari sektor alas kaki saja, tenaga kerja yang terserap di Februari 2025 sudah 750 ribu orang, padahal setahun sebelumnya cuma 549 ribu. Pertumbuhan ini bukan main. Artinya, ada peluang, ada daya saing. Bandingkan dengan negara lain. Cina ekspor sepatu 180 triliun dolar, tarif 55%. Vietnam 149 triliun dolar, tarif 20%. Indonesia 42 triliun dolar, tarif 19%. Dengan tarif segitu, Indonesia justru jadi negara paling murah buat ekspor alas kaki ke Amerika. Kalau pabrik-pabrik Cina mau selamat, mereka akan pindah. Dan tempat paling seksi, ya Indonesia. Wes cetoto. Di sektor pakaian, Indonesia peringkat 5 dengan ekspor 34 triliun dolar, China 127 triliun dolar, tarif 55%. Vietnam 111 triliun dolar, tarif 20%. Bangladesh 78 triliun dolar, tarif 20%. India 40 triliun dolar, tarif 25%. Indonesia 34 triliun dolar, tarif 19%. Dengan tarif termurah, Indonesia berpotensi menggeser dominasi India dan Bangladesh. Untuk tekstil, Indonesia masih peringkat 6. Cina, 180 triliun dolar, tarif 55%. Vietnam, 139 triliun dolar, tarif 20%. Bangladesh, 45 triliun dolar, tarif 20%. India, 39 triliun dolar, tarif 25%. Indonesia, 37 triliun dolar, tarif 19%. Lagi-lagi, tarif kita paling kompetitif. Kondisi di lapangan, investor masuk atau kabur. Masalahnya bukan di data, tapi di lapangan. Demo ormas, sweeping pabrik, ancaman keamanan. Kabeh iki justru bikin investor mikir 1000 kali. Sudah ada kasus-kasus demo anarkis di Jawa Barat. Pabrik asing lari tunggang langgang. Bani piro rugine? Tarif kompetitif tapi iklim usaha toksik, ya sama aja bohong. Maka yang perlu dibabat itu bukan cuma tarif, tapi ormas penghambat investasi.
Impor bahan pangan 0% dijadikan senjata propaganda. Sekarang soal tarif 0% untuk produk dari Amerika, kedelai, gandum, dan sebagainya. Katanya ini bentuk penjajahan modern. Lah kok lebay, Rek? Cek dulu data. Beras impor 3 juta ton, senilai 30 triliun rupiah dari Thailand, Vietnam, Pakistan. Gula 3,6 juta ton, senilai 33 triliun rupiah dari Brazil dan Thailand. Kedelai memang dari Amerika, karena kebutuhan kita belum bisa dipenuhi petani lokal. Ini bukan soal dijajah, ini soal kemampuan produksi nasional. Kalau petani disubsidi, lahan dijaga, teknologi digelontorkan, ya kita bisa mandiri. Tapi kalau sawah terus digusur, yang salah siapa? Amerika? Kesimpulannya, jangan kebanyakan meracau, fokus solusi. Tarif 19% itu adalah berkah terselubung, tapi cuma jadi peluang kalau regulasi dipangkas, korupsi diberantas, ormas pengganggu investasi disikat. Kalau 3 ini nggak dikerjakan, ya wassalam. Indonesia cuma jadi tempat mampir, bukan tempat tinggal. Ini peluang emas buat kita rebut pabrik dari Cina, geser dominasi Vietnam, dan jadikan Indonesia basis produksi ekspor ke Amerika. Tapi kalau masih mikir pendek, rebutan kursi, demo nggak jelas, ya mendingan turu ay. Indonesia bisa menang, asal nggak go, blok.